ada sesuatu yang menarik jika kita berbicara terkait dengan Syekh Yusuf. Kita perlu tahu bahwa luasan daripada Syekh Yusuf itu kurang lebih 4 hektar. 4 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syakban Sartoneleki di channel Bidik Casting. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dari pemerintah Kabupaten Goa. Sebagaimana undangan yang kita telah layangkan untuk Bapak Bupati Goa, Pak Adnan Purita Ihsan. Namun karena ada sesuatu dan lain hal, beliau mendisposisikan kepada Kepala Bapeda Bapak Taufik Mursad, Sarjana Teknik, untuk menghadiri bincang santai kita pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini kita ingin mendiskusikan dengan tema yang kita bangun sejak awal adalah komitmen Pemda Goa dalam mengawal pembangunan Goa masa depan. Oleh karena itu, berbicara pembangunan, ada dua hal yang perlu kita tekankan. Ada pembangunan sumber daya manusia, juga ada pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik. Namun yang lebih luas dan lebih jelas menjelaskan ini, kita serahkan kepada orang yang telah didaulat oleh Pak Bupati untuk bisa menjelaskan secara detail. Untuk itu tidak membuang waktu yang lama, kami persilakan kepada Bapak Bapeda untuk menjelaskan ini. Baik, terima kasih. Pertama-tama ingin saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih dari pemerintah Kabupaten Goa kepada Bidik News terkait undangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan talk show pada hari ini. Dan permohonan maaf oleh Bapak Bupati Goa karena pada hari ini beliau yang sebenarnya akan mencoba mengisi acara ini, tetapi karena jadwal yang begitu padat sehingga yang sudah terjadwal sebelumnya, maka beliau mewakilkan kepada kami. Ya, dengan harapan bahwa apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini tidak mengurangi makna dan tujuan daripada acara hari ini. Mohon izin saya buka masker. Baik. Sesuai dengan tema pada hari ini, tentunya menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh pemimpin daerah beserta seluruh jajarannya untuk berkomitmen membangun sebuah sistem bagaimana mengawal pembangunan ke depan untuk tujuan yang utama, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia dan khususnya mensejahterakan rakyat di Goa. Baik. Bukan hanya penduduk Goa, tetapi juga orang yang beraktivitas di Goa, termasuk orang yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah beserta seluruh stakeholder dan masyarakat itu sendiri untuk bagaimana menciptakan sebuah sistem yang menjamin pembangunan itu bisa berjalan, bisa terselenggara dengan baik, dan menjamin kesejahteraan masyarakat itu meningkat setiap hari. Bagaimana kita mengukur sejauh mana pembangunan itu berlangsung atau tidak? Maka berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka Bupati diberi kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan, yaitu rencana pembangunan 5 tahunan. Apalagi Bapak Bupati Pak Adnan Purita Ihsan dan Wakil Bupati Abdul Rauf Karengkio baru saja terpilih di periode kedua, maka beliau diwajibkan dengan kewenangan itu untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau pembangunan jangka 5 tahun. Nah, dalam dokumen rencana jangka menengah ini, maka seluruh visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang sudah diserap melalui pengumpulan data, survei, kemudian keluhan-keluhan masyarakat yang selama ini
itu dihimpun, dianalisis, kemudian dihasilkanlah visi misi oleh Bapak Bupati pada saat dia mencalonkan diri. Maka aturan menetapkan bahwa seluruh visi misi Bapak Bupati terpilih itu dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Kemudian dianalisis berdasarkan indikator-indikator makro yang ada, indikator-indikator masyarakat yang ada, dengan sejumlah parameter-parameter yang memang sudah baku, kemudian melihat potensi-potensi yang ada di masyarakat, kemudian potensi perkembangan zaman, kondisi terkini, isu-isu strategis yang terjadi, seperti misalnya pandemi, sejauh mana visi misi Bapak Bupati yang pada saat dia mencalonkan diri itu akan berdampak oleh pandemi, maka itu semua dianalisis. Lalu dimasukkanlah beberapa pikiran-pikiran visi misi itu di dalam RPJMD yang kemudian akan dirapatkan dengan DPR. Iya. Tapi sebelum dirapatkan dengan DPR itu melalui proses uji publik. Ya, disampaikan kepada publik, dipersilahkan seluruh stakeholder terkait untuk bisa mengkoreksi, menambahkan atau mengkritisi. Hasil daripada analisis, kritisi dan masukan itulah dibawa ke DPR untuk disepakati bersama dan kemudian akan dilegalisir oleh pemerintah provinsi untuk menjadi peraturan daerah Kabupaten Goa. Nah, sejauh mana RPJMD ini bisa kita yakinkan untuk bisa menjadi dokumen yang memuat rencana pembangunan Goa ke depan, itu bisa mewujudkan masyarakat. Yang pertama, bahwa RPJMD Kabupaten Goa atau rencana pembangunan jangka menengah itu harus sinkron dengan aturan-aturan yang ada. Disusun berdasarkan aturan dan tahapan yang ada sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang perencanaan daerah. Kemudian yang kedua, dia harus sinkron dengan perencanaan provinsi. Sehingga apa yang kita buat harus sesuai dengan apa yang mau dibuat provinsi. Visinya Kabupaten Goa harus sejalan dengan visinya gubernur, sehingga terjadi sinkronisasi pembangunan. Di samping itu, selain provinsi, kita juga harus sinkron dengan nasional. Betul. Visi pembangunan Jokowi seperti apa, itu harus kita sinkronkan dengan pembangunan di daerah. Apa yang menjadi program-program prioritas, misalnya infrastruktur di pusat, itu juga yang menjadi prioritas di provinsi, dan itu juga menjadi prioritas di kita. Sehingga program-program yang dibuat oleh pusat nanti akan sejalan dengan yang di provinsi dan sejalan dengan di Kabupaten Goa. Tetapi tentunya Kabupaten Goa memiliki fokus-fokus. Iya, betul. Ya, tidak semuanya harus kita tangani secara bersamaan. Tidak semuanya kita harus tempatkan prioritasnya sama. Ada beberapa prioritas-prioritas sehingga kita juga menyesuaikan. Kemudian dalam proses penyusunan RPJMD ini, inilah nanti yang menjadi buku pedoman bagi seluruh jajarannya Pak Bupati untuk melihat apa yang mau dicapai 5 tahun ke depan. Betul. Seperti misalnya di Bapeda, targetnya Bapeda yang akan diselesaikan 5 tahun itu apa? Itu jelas dalam RPJMD. Misalnya Dinas Kesehatan, apa yang harus diselesaikan dalam 5 tahun? Dinas PU, apa yang harus diselesaikan dalam 5 tahun? Sampai dengan masa akhir jabatan Pak Bupati. Itulah yang dilakukan. Nah, dokumen ini tidak berdiri sendiri. Dia adalah keberlanjutan dari dokumen-dokumen sebelumnya. Jadi, apa yang sudah dilakukan 5 tahun sebelumnya itu dievaluasi, kemudian itu menjadi aspirasi di dalam dokumen RPJMD, kemudian inilah nanti yang akan menjadi gambaran. Nah, kita sudah bicara hukumnya, kita sudah bicara sinkronisasi programnya. Yang tidak kalah penting, yang ketiga adalah bahwa kita di Kabupaten Goa sudah pernah menyusun rencana pembangunan jangka panjang. Iya. Kalau dulu cerita itu GBHN. Ya, garis-garis besar haluan negara. Kalau kita bikin RPJP,
rencana pembangunan jangka panjang. Itu umurnya adalah 20 tahun. Jadi kita memiliki RPJP tahun 2005 sampai 2025. Oh, 2005 sampai 2025. Jadi kita sudah masuk tahap akhir RPJP. Dan RPJP kita itu sesuai dengan RPJP provinsi dan RPJP nasional. Nah, Pak Bapeda, ini jika dipresentasikan, kalau kita berbicara terkait dengan pembangunan goa masa depan, ada dua yang menjadi penunjang utama. Ada pembangunan fisik, ada pembangunan SDM. Nah, kalau kita presentasikan SDM yang sudah terbangun di 5 tahun kepemimpinan ini kan tidak tergantikan ya kepemimpinan sebelumnya. Sehingga jika dipresentasikan, kira-kira apa keberhasilan berapa jika dipresentasikan berapa persentasenya pembangunan SDM yang jalan, begitu juga dengan pembangunan fisiknya yang juga jalan. Tapi kita akan jawab setelah yang satu ini. Baik, kita kembali di session yang kedua. Untuk menjawab pertanyaan tadi, ada sesuatu yang menarik jika kita berbicara terkait dengan Syekh Yusuf. Ini pembangunannya sampai sekarang masih masyarakat bertanya, termasuk teman-teman media, teman-teman pegiat LSM. Itu ketika kita melihat di grup-grup Pak Bapeda, ini mungkin bocoran juga buat Pemda Goa Bawang. Ini menjadi diskusi publik bahwa sampai sekarang ini kok belum ada peresmian. Dalam tanda kutip, ini sudah 2 kali di renov kembali atau kembali dikerja ulang. Nah, ini kira-kira apa gerangan dengan anggaran berapakah Syekh Yusuf beserta dengan yang di dalamnya, semua ikon di dalamnya, dan memang targetnya pembangunan berapa lama kira-kira? Mungkin seperti itu pertanyaan. Kita perlu tahu bahwa luasan daripada Syekh Yusuf itu kurang lebih 4 hektar. 4 hektar. Nah, kalau kita mau membangun sebuah ruang terbuka hijau yang memiliki multifungsi seperti Syekh Yusuf Discovery ini, saya rasa kalau kita mau buka-buka RAB-nya, pasti kita juga kalau orang yang paham tentang RAB atau teknis, pasti itu bisa mengaminkan. Nah, cuman kan terkadang kita yang melihat dari luar itu mungkin beda perspektifnya. Betul. Ya, jadi saya tidak mau terlalu jauh kalau soal. Saya pikir kalau persoalan teknis bisalah kita buka-buka data. Boleh. Karena semua pekerjaan itu pasti ada dasarnya dan ada pemeriksaannya. Kalau memang ada persoalan di situ secara teknis, ya pastilah ada prosesnya. Nah, saya hanya bicara soal fungsi dan kenapa ini barang belum dibuka. Betul. Kita ketahui bahwa pada saat ini barang mau selesai, kita masuk pandemi. Kita tahu sebelum pandemi orang yang berkumpul di Syekh Yusuf itu bisa ribuan, Pak. Betul. Bisa ribuan pada saat titik weekend. Nah, kita tidak mau di saat pandemi ini kita pembatasan, kita buka itu, lalu itu menjadi klaster. Maka kita akan dibully habis-habisan. Betul. Kita akan disalahkan. Ya. Nah, sekarang kita tetap menjaga kondisi Syekh Yusuf itu untuk bisa tetap terpelihara, tetap baik kondisinya, walaupun belum dimanfaatkan dan belum diresmikan. Nah, kalau misalnya ada beberapa pekerjaan yang berulang seperti misalnya rumput dan sebagainya, kalau memang ini bersifatnya tanaman, kita tidak bisa atur dia mau mati atau dia mau hidup. Begitu ada masalah dengan rumput, maka wajib kami memperbaiki. Apapun caranya harus diperbaiki, harus diganti. Memang itu rumputnya yang diganti kemarin? Ya, rumput diganti. Karena termasuk tanahnya. Karena setelah dilaksanakan, ternyata tanahnya juga tidak cukup subur untuk memberikan nutrisi kepada ini bisa bertahan. Makanya kami ganti sama tanahnya sekalian supaya bisa lebih subur. Nah,
inilah yang kita coba pertahankan sampai saat ini. Nah, sebenarnya Pak Bupati sudah mau sekali buka. Iya. Bahkan lapangan upacara itu sudah diresmikan. Oh, sudah diresmikan Diresmikan khusus lapangan upacara dekat masjid itu. Sudah diresmikan. Sebenarnya kita sudah pingin sekali membuka itu dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi resikonya yang besar. Kalau kita buka itu dan masyarakat berkumpul di situ dan bisa menyebabkan klaster, maka itu ya pasti ditutup kembali. Tidak ada gunanya. Ada masalah baru lagi. Ada masalah baru lagi. Nah, itu yang kita jaga. Nah, kita berharap kalau ini sudah dibuka dan bisa maksimal, ya, Pak Bupati tidak mau kasih setengah-setengah. Ya, kalau ini barang memang dikerjakan beberapa tahun karena anggaran kita tidak cukup. Kita harus memprioritaskan juga dataran tinggi. Kalau kita mau prioritaskan di situ selesai, maka bisa saja ada dataran tinggi yang tidak dikerjakan jalannya atau Tapi ngomong-ngomong, Pak Bapak, ya. Anggaran pendapatan untuk Kabupaten Goa itu per tahunnya berapa kira-kira? Kalau APBD kita, ya APBD kita itu sekitar tahun ini ya, untuk 2021 perubahan itu sekitar 2 triliun. Sekitar 2 triliun ya. Sekitar Itu 2 untuk triliun. pembangunan menghabiskan berapa anggarannya? Kalau infrastruktur itu sekitar 200 sampai 250 miliar. 200 sampai 250. Ya, tetapi di situ ada biaya pendidikan, ada untuk kesehatan. Ya. Tahun ini saja 2021 itu kurang lebih ada 60 miliar yang dialihkan untuk penanganan kesehatan pandemi. Ya, kantor saya tahun lalu sudah dipotong 50%, tahun ini sudah dipotong 22%. Dipotong lagi ya. Jadi sudah dipotong kurang lebih 72% dari 2020. Wow. Ya, dari 2020. Tapi itu kita ikhlaskan karena itu untuk penanganan kesehatan, untuk vaksinasi, untuk tracking dan tracing, untuk COVID dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Nah, Baik. ya. Jadi untuk pembangunan fisiknya itu tadi yang disebutkan, Ya. pembangunan sumber daya manusianya juga sudah Ya. tadi disampaikan. Ada satu hal, mall pelayanan publik itu bukankah yang sementara ini berada di PTSP? Nah, PTSP itu belum masuk kategori mall pelayanan publik. Oh, belum masuk. Sementara mall pelayanan publik itu adalah menjadi tuntutan nasional bahwa dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat sesuai dengan misi visinya Pak Bupati juga, maka kita akan mewujudkan yang mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu gambarannya seperti kayak mall, tapi di situ tuh ada gerai-gerai. Ada gerai pelayanan. Gerai pelayanan. Di situ ada capilnya, di situ ada dinas tata ruangnya, ada PU-nya, ada PTSP-nya, ada samsatnya, ada banknya, ada imigrasi, kejaksaan, Polres. Sudah kita daftar semua. Dan mereka siap untuk bergabung. Jadi kalau nanti mau urus paspor bisa di situ mall pelayanan publik. Itu lokasinya kira-kira di mana untuk? Rencananya kita akan bangun di samping jembatan kembar. Samping jembatan kembar ya. Ya, karena kita punya lahan di situ cukup besar. Baik. Ya. Baik Pak Bupati, ini sudah di penghujung diskusi kita pada kesempatan hari ini. Terkait dengan kembali lagi dengan tema kita pada hari ini adalah komitmen Pemda Goa. Nah, jika kita berbicara terkait dengan komitmen, kira-kira apa yang sementara ini dirancang untuk Goa masa depan yang saya kira mungkin lebih baik lagi lah tujuannya. Jadi sebenarnya kalau kita untuk Goa masa depan, maka satu yang harus kita jaga anak-anak dan cucu kemenakan kita hari ini. Ya, hari ini harus kita jaga, baik itu kesehatannya, baik itu pendidikannya, baik itu akhlaknya. Nah, ini 3 poin. Kami di Bapeda selaku badan yang selalu melakukan fungsi koordinasi, itu tidak berhenti sampai hari ini mengurusi masalah anak stunting, anak kurang gizi, anak tidak sekolah. Hari ini ada lagi kegiatan untuk
anak-anak yang tidak sekolah. Masih ada di Goa yang tidak menyekolahkan anaknya. Itu juga kita masih selesaikan hari ini. Kita masih urusi hari ini bahwa dia harus kembali ke sekolah. Karena dengan kembali ke sekolah maka kita menjamin hidupnya 15 tahun ke depan. Insya Allah jauh lebih baik daripada dia tidak sekolah. Nah, kemudian kita menjaga lingkungan kita membangun infrastruktur ini supaya perekonomian ini bisa lancar. Makanya di visi itu kita bercita-cita mewujudkan masyarakat yang unggul dan tangguh. Unggul itu artinya adalah dia sehat, ya, dia kreatif, ya, dia bisa bersaing dengan orang lain, dia tangguh, dia secara ekonomi memiliki kemampuan, dia bersaing secara ekonomi. Kita memiliki pertanian yang cukup bagus, kita bisa bersaing produk-produk pertanian. Nah, kalau kita bangun infrastruktur yang baik, maka infrastruktur akan mendukung itu semua. Nah, tinggal kita menjaga akuntabilitas kita, ya, akuntabilitas pemerintah daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Nah, ini semua yang kita jaga agar menjamin bahwa ke depan estafet kepemimpinan Bapak Bupati dilanjutkan, Goa pasti lebih baik. Pasti lebih baik. Dia tidak mundur, dia pasti lebih baik. Nah, itu cita-cita. Dan tren menunjukkan indikator-indikator kita, angka harapan hidup kita meningkat, tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan minus, kita masih positif. Masih positif. Ya, kita masih positif di tengah pandemi. Angka kemiskinan kita masih menurun. Ya, pendapatan masyarakat itu masih naik. Jadi kita masih punya optimisme bahwa walaupun pandemi sedemikian beratnya, ya, penganggaran kita semakin sempit, kita tetap bisa berkinerja. Bahkan ukuran yang paling logis, ya, kalau anggaran saya dikurangi sudah 72%, tapi capaian saya masih sama dengan tahun lalu, harusnya saya dianggap berkinerja dong. Logis enggak? Iya. Kalau Bapak dikasih uang 100.000 bisa sampai ke pasar sentral, berarti kinerja Bapak 100%. Tapi kalau saya kasih uang 25.000 tapi sampai juga di sentral, berarti Bapak 4 kali effortnya lebih besar, bisa sampai ke sana. Betul. Ya, dengan uang yang lebih kecil, tapi tujuannya tercapai. Nah, sekarang Pemda Goa ini dipaksa seperti itu. Dengan uang yang lebih sedikit, tetapi bisa mencapai target. Dan itu kita akan evaluasi setiap tahun. Setiap tahun. Baik. Ya. Terkait dengan komitmen tadi, kita ingin mempertegas lagi komitmen Pemda Goa, tapi setelah yang satu ini. Ya. Baik, kita kembali di sesi yang terakhir ini. Terima kasih sebelumnya Pak Taufik. Ya. Kita lanjut di sesi yang terakhir. Ini terkait dengan di kesehatan yang mungkin ingin kami pertegas lagi bahwa masih saja ada temuan ternyata di masyarakat yang agak terluar dari wilayah Kabupaten Goa yang memang hidupnya masih dalam tanda kutip di bawah garis kemiskinan. Nah, hal ini ditemukan ketika kemarin pandemi pertama pihak kepolisian dibantu dengan beberapa relawan, ternyata masih menemukan banyak orang-orang miskin yang bahkan tidak punya rumah. Nah, ini kira-kira seperti apa gerangan sebenarnya yang terjadi? Ya, baik. Sebenarnya kalau berdasarkan data, kita masih punya angka kemiskinan di angka 7, sekian persen. 7, sekian persen. Ya, itu di bawah. Ya, masih di bawah angka di angka kemiskinan. Nah, sebenarnya tentunya dengan anggaran yang diberikan oleh pusat, oleh kita, tentu tidak sepenuhnya pemerintah daerah bisa mengcover semua. Kenapa? Karena urusan kemiskinan itu juga ada campur tangan dari Kementerian Sosial terkait bantuan. Nah, fungsi pemerintah daerah adalah memberi fasilitasi bahwa seluruh yang miskin harus terdaftar. Iya, betul. Makanya pada saat PSBB yang tidak dibantu oleh Kementerian Sosial, maka kita pemerintah daerah yang bantu.
dan menyiapkan sembako pada saat PSBB. Nah, terkait dengan di desa, di wilayah-wilayah terpencil masih ada ditemukan hal-hal, itulah fakta. Tetapi apa yang kita lakukan? Sekarang ini kita mengingatkan kembali kepada seluruh kepala desa. Anda sudah diberikan anggaran oleh pusat. Iya, betul. Gunakan dana desa itu untuk memberikan pemberdayaan kepada wilayah. Jangan dana desa Anda alihkan kepada yang bukan prioritas. Maka fungsi kami di Bapeda selalu mengingatkan Pak Desa dalam penyusunan APBD Des. Karena ini desa luar biasa, Pak. Kita Pemda Goa punya APBD. Iya. Desa itu punya APBD sendiri, Pak. Betul, APBD. Dia punya anggaran sendiri dan dia menyusun sendiri. Betul. Maka saya sampaikan kepada desa, kalau Bapak mau dikatakan kepala desa yang berhasil, bukan dengan bangun jalan, bangun gedung, bukan. Kalau di desa Bapak tidak ada anak stunting, itu baru kepala desa. Iya. Kalau di desa Bapak tidak ada orang miskin, tidak ada orang kelaparan, ini baru kepala desa. Kalau di kampungnya Bapak ini tidak ada orang yang kehujanan ketika banjir dalam rumahnya, itu baru kepala desa. Karena tidak ada intervensi kabupaten Ya. Untuk pendanaannya. Nah, kalau kita mau mendanai semua, Pak, itu pasti tidak cukup. Betul. Bantuan bedah rumah itu ada, tapi tidak mungkin seluruhnya. Betul. Tidak mungkin seluruhnya, tidak bisa mengcover seluruhnya. Apalagi kalau dia berada di lokasi-lokasi terpencil. Maka kita mengharapkan ujung tombak kita, kepala desa, kepala dusun, inilah yang sebenarnya harusnya melakukan kegiatan. Melakukan kegiatan. Nah, sehebat apapun yang kita lakukan, pasti ada celah, Pak. Celah-celah itu pasti ada. Itulah fakta yang harus kita terima. Saya ingat tadi kata-katanya, banyak menjadi perbincangan di grup-grup WA, Iya. penggiat LSM. Itu semua kita monitor, Pak. Iya. Saya masuk di grup-grup itu semua. Saya monitor. Saya tidak berkomentar, bukan tidak mau. Betul. Tapi itu menjadi bahan kritikan, bahan masukan buat kami. Apa yang harus kami perbaiki? Ya, Pak Bupati juga begitu. Setiap masukan-masukan dari LSM itu diteruskan kepada kami. Kamilah yang mencoba menerjemahkan itu menjadi program. Menerjemahkan itu menjadi kegiatan yang dilakukan SKPD untuk mengatasi itu. Tetapi tidak mesti bahwa ketika laporan itu masuk dan hari ini langsung bisa berubah seluruhnya. Tidak bisa, Pak. Betul. Itulah kelemahan dan kekurangan kalau ini menjadi sebuah sistem besar. Apalagi kita tahu Goa ini penduduknya 778.000. Itu bukan main-main. Nah, menjadi bahan evaluasi, Pak Bapeda. Sebagai bahan evaluasi di internal Pemda Goa, kira-kira kepemimpinan 5 tahun yang lalu yang bisa diungkapkan, apa yang dievaluasi dalam kepemimpinan kemarin? Kalau yang jadi evaluasi kami bahwa sebenarnya Bapak Bupati sudah melakukan banyak hal, banyak inovasi, dan banyak kreasi yang dilakukan. Hanya saja memang kita tidak bisa menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sempurna. Betul. Yang kedua, yang namanya juga evaluasi, pasti yang selalu dicari adalah kekurangan. Iya, betul. Pasti kadang keberhasilan diabaikan karena dianggap memang kamu harus berhasil. Betul. Nah, selalu ada kekurangan. Nah, tidak mungkin kita menyelesaikan secara bersama. Ini sesuatu yang dinamis, Pak. Iya. Ibarat menjaga hewan, di sini kita tutup, sebelah sini dia lari. Ini kita tutup, sebelah sini dia lari. Tapi kira-kira jika menyebut objek mana kira-kira yang mesti dievaluasi lebih besar lagi untuk di daerah Goa? Kalau kita mau evaluasi, maka saya secara internal ya, saya sebut aja biar fair. Secara internal, fungsi koordinasi antar SKPD, antar lembaga, baik nasional, provinsi, dan kabupaten, ini perlu
masih perlu ditingkatkan. Seperti misalnya jalan provinsi rusak, goa yang dapat, Pak Bupati yang dapat ininya. Di jalan nasional rusak, Pak Bupati yang dapat evaluasinya, karena dia menganggap itu jalannya goa, padahal itu kewenangannya provinsi, kewenangannya pusat, yang goa tidak boleh masuk di situ. Tapi kenapa dikerjakan? Tidak boleh dikerjakan. Tidak boleh dikerjakan karena itu tidak boleh, karena bukan kewenangannya. Bukan kewenangan. Itu menjadi temuan oleh BPK. Nah, jadi itulah koordinasi-koordinasi seperti itu. Dan secara internal juga koordinasi kami juga akan kami selalu perbaiki. Nah, secara eksternal dukungan masyarakat ini yang penting. Biar kita bagaimana kalau tidak dukungan setengah mati. Satu contoh saya kasih tahu. Buang sampah sembarangan aja. Iya, betul. Ya, banjir. Kenapa? Karena sampah penuh di saluran air. Ya, jangan lihat banjirnya, tapi lihat sampahnya. Buang satu, 1000 buang satu menjadi 1000 sampah. Nah, kita bisa buktikan setiap banjir, hujan, banjir, sampah menumpuk di dalam satu saluran. Nah, ini butuh dukungan, Pak. Eksternalnya masyarakat ya. Nah, sama juga ya, katakanlah kalau kesadaran kritisi masyarakat itu dirubah menjadi jangan buang sampah sembarangan, kemudian jangan membangun di saluran dan sebagainya, itu akan bisa membantu, sangat membantu pemerintah daerah dalam upaya membersihkan, memperbaiki, memberi pelayanan yang terbaik. Kira-kira begitu contoh-contohnya, Pak. Baik, kita alhamdulillah sudah di penghujung bincang santai pada kesempatan hari ini. Tapi ada satu hal sebelum kita menutup perbincangan ini yang ingin saya tanyakan dan mungkin dijawab secara singkat. Ya. Terkait dengan yang kami sampaikan tadi, untuk mempertegas komitmen Pemda Goa dalam pembangunan ke depan, satu hal yang ingin kami tanyakan. Dan sebenarnya ini lebih cocok kami tanyakan pada Pak Bupati langsung, tapi oleh karena Pak Bupati memberikan mandat kepada Pak Bapeda, dan mungkin ini bisa dijawab, satu ketegasan dari mengawal kepemimpinan ini sampai Goa masa depan yang lebih baik lagi, kira-kira yakinkah Pak Adnan bisa memimpin sampai selesai di periode kedua ini? Dan ini mungkin dijawab secara singkat. Kalau ini kalimatnya agak bercabang. Agak bercabang ya. Agak bercabang. Karena disampaikannya bahwa apakah menyelesaikan? Semua bupati itu akan berupaya menyelesaikan masa jabatannya, dan saya yakin Pak Bupati punya komitmen yang besar soal itu. Kami sebagai anak buahnya sangat meyakini kalau Pak Bupati sudah mengatakan A, maka A lah akhirnya. Berarti yakin Pak Bupati sampai selesai di periode kedua? Sampai selesai periode. Ya. Baik, itu jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Bapeda, Pak Taufik Mursad, Sarjana Teknik. Kita sudah di penghujung perbincangan ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Sudah hadir di studio Bidik News. Ya. Dan mungkin kedepannya kita akan ada diskusi yang ringan lagi, ada diskusi yang lebih elegan lagi. Ya. Dan ini kami memang membutuhkan pemerintah hadir, bisa menyampaikan secara publik selain yang sudah dijabarkan melalui pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan, juga melalui program-program yang begitu bagus, dan alhamdulillah masyarakat banyak yang mendukung itu. Namun kita harapkan ke depannya ada komunikasi yang intens, juga ada diskusi yang lebih elegan, dan ini akan terus-menerus kita bangun. Oleh karena itu, dari Bidik News kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.